Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. .3 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa. Nuri Ardiansa kembali hadir menemani Anda di Ngobras malam hari ini. Nah, kalau Anda sebagai orang tua pasti sudah punya grup dong ya, grup sekolah. Grup yang mungkin membahas bagaimana kegiatan siswa selanjutnya atau berkoordinasi dengan wali murid yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan. Termasuk mungkin saya juga punya grup itu ya. Karena saya seorang wali murid yang punya anak juga, yang di dalamnya pasti ada forum kelas, pasti ada paguyubannya. Wah, rame grup WhatsApp itu. Nah, ramenya grup WhatsApp ini bukan nggak ada maksud apa-apa nih pendengar dan juga pemirsa. Di dalamnya membahas apakah ada PR malam hari ini, apakah ada agenda kegiatan yang akan dilakukan, ekskul dan lain-lain, banyak yang dibahas. Untuk acara-acara lainnya juga mungkin akan dibahas di paguyuban, ada forum kelas ya. Malam hari ini Nuri sudah bersama kepala sekolah dan juga salah satu perwakilan dari wali murid yang ini aktif juga nampaknya ya. Suka kalau di dalamnya itu ada ketua yang aktif, super sibuk, yang mungkin anggotanya kalau jawab cuma ya, siap, oke. Sabar ya Ibu ya. Malam hari ini bersama paguyuban SDIT Al Hidayah Sumeneb. Sudah bersama Ustadz Afil. Betul ya Ustadz ya? Betul, walaupun namanya sepanjang jalan kenangan tapi panggilannya singkat aja ya. Terus juga ada Ibu Ona. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz, Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pertama nanya sama Ibu Ona, betul ya yang Ibu rasakan ya? Kadang jawabannya di grup cuma oke, iya gitu. Iya betul Mbak. Kadang ada yang nggak dibaca, kadang iya. Besoknya barunya betul. Tapi ada juga yang aktif, yang bikin semangat juga ada. Nah itu dia problematika menjadi ketua ya Ibu ya. Tapi biasanya kegiatan agenda dari forum kelas atau paguyuban ini apa aja sih? Kan Ustadz sebagai kepala sekolah juga sebagai pembina ya, memantau ya kegiatan-kegiatan positif dari bunda-bunda ini. Mungkin sedikit bapak-bapaknya. Nah biasanya seperti apa yang disarankan oleh sekolah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terkait paguyuban, jadi memang di SDIT Al Hidayah itu ada forum paguyuban di setiap kelasnya, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya itu yang rutin, ada yang pekanan. Pekanan itu pertemuan paguyuban. Itu setiap pekan itu terjadwal pertemuan paguyuban bersama dengan pimpinan sekolah, wali kelas dan juga pengurus yayasan. Kemudian ada yang 3 bulan. Kalau yang 3 bulan itu evaluasi hasil belajar tengah semester. Itu setelah 3 bulan
itu. Kemudian yang rutin lagi yang akhir semester 6 bulan itu juga ada evaluasi hasil belajar, sharing hasil pencapaian belajar siswa selama 1 semester. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali. Ada yang 1 tahun sekali, yang 1 tahun sekali itu parenting skill. Itu yang setiap tahun yang rutin. Biasanya apa apresiasi yang diberikan kepada kepada bunda-bunda aktif ini? Ya, alhamdulillah kalau selama ini apresiasi kita ya mendengarkan banyak aspirasi dari bunda, karena setiap pertemuan itu memang yang rajin hadir itu bundanya. Bunda-bunda walaupun dari pihak sekolah menyarankan ayah bunda yang hadir, tapi kalau dalam pertemuan itu paling ayahnya 1, 2, 3 mayoritas itu bunda. Jadi kalau jadi kita setiap aspirasi dari wali murid itu kita tampung, dan biasanya kalau ada yang bisa kita realisasikan seperti itu. Biasanya bunda-bunda ini kan tim gercep, nggak mau lama, Ustadz. Masya Allah, ya, kalau sudah ada pertanyaan, jawabannya harus sekarang, realisasi harus secepatnya. Iya benar. Jadi kalau di sekolah kami itu ketika ada aspirasi, kalau dari sekolah tetap mengusahakan itu bisa segera. Tapi kami koordinasinya itu dengan yayasan. Jadi ketika sudah ACC dari yayasan ya bisa segera dieksekusi dari aspirasinya. Banyak masukan-masukan atau saran atau juga bahkan support dan juga dukungan dari wali murid untuk kegiatan-kegiatan siswa, kegiatan paguyuban. Karena sebenarnya forum paguyuban ini kan tujuan utamanya untuk mendukung proses pembelajaran siswa ya di sekolah. Betul. Mungkin ada aduan-aduan atau curhatan itu diterima 1 kali 24 jam atau masih loading nih Ustaz? Kalau diterimanya ya alhamdulillah 1 kali 24 jam. Cuman dieksekusinya itu antrian. Karena wali muridnya lumayan banyak kan. Jadi waiting list itu. Jadi Betul. ada yang pertama jadi prioritas, itu yang kami dahulukan. Kalau aduan alhamdulillah kita tidak pernah tolak. Jadi kita terima semua dan kami tampung semuanya itu. Kalau Ibu Ona sebagai ketua, ya siap riweh ya dengan beberapa yang mungkin agenda pasti melibatkan ketua ya. Iya Mbak Nuri. Jadi kalau namanya satu kelas itu kan bermacam-macam bermacam-macam ayah bunda gitu ya. Terkadang ya ini sudah harus siap dengan keriuhan kalau ada usul, ada masukan gitu ya. Jadi kita saring mana yang mana yang perlu dilaporkan ke sekolah, tapi ya ada juga yang tidak perlu, mungkin kita selesaikan bersama di grup itu. Jadi yang perlu diselesaikan oleh sekolah melibatkan pihak sekolah, kalau yang enggak mungkin bisa didiskusikan di luar ya Bu ya. Iya Mbak. Biasanya kalau ibu-ibu pengaduannya seputar apa sih? Ini cek nih sama enggak dengan grupnya saya. Ya seperti yang Mbak Nuri bilang tadi, besok ada ulangan ya gitu. Terus ada mungkin ada tugas, itu. Terus ya mungkin ada Ustadz, mohon maaf ada ketidaknyamanan orang tua ketika Ustadz atau ustadzahnya itu seperti ini misalkan, ya itu biasanya ya diflorkan di grup. Tapi saya minta itu ke bunda-bunda supaya di sini kita jangan bahas yang yang nggak pantas gitu loh. Jadi ketua paguyuban itu ya saya rasa harus memfilter gitu loh, biar nggak kemana-mana itu arah pembicaraannya itu. Iya betul. Karena bahaya juga itu kalau keblabasan itu. Ya kan kita kan sebenarnya bikin grup itu kan nggak pengen apa gitu ya Mbak ya, pengen nggak cuman ya intinya untuk kebaikan anak-anak di kelas tuh gimana supaya belajarnya nyaman ya. Terus kalau nggak kadang bunda-bunda itu ya kadang itu
sungkan gitu bicara langsung ke Wali Ustadz, kelasnya. ya wali kelasnya, jadi ketua paguyuban lah yang maju gitu. Iya, ujung tombak sebuah sebuah ini ya, paguyuban ya ketuanya yang bisa menampung semua aspirasi dari bunda-bunda. Tapi yang paling sering didiskusikan untuk kemajuan sekolah dan juga perkembangan anak kita gitu. Nah, biasanya apa nih, Ibu Ona? Biasanya maksudnya untuk yang apa, Mbak? Untuk kemajuan sekolah, terus mendukung tumbuh kembang anak juga. Biasanya sering diskusi, buat acara ini dong, buat ini gitu. Iya, biasanya sih kalau ada acara-acara di sekolah itu ya, misalkan butuh rembukan itu lah lebih enak kita memang di grup biasanya gitu. Jadi ya misalkan kemarin ada business day gitu ya, siapa yang jual makanan minuman biar nggak kembar jualannya, itu biasanya dirundingkan di situ. Terus kalau tiap bulan itu biasanya saya suruh bunda-bunda itu supaya lebih aktif, langsung komunikasi ke wali kelasnya. Jadi kalau ada apa-apa itu langsung disampaikan di wali kelasnya waktu paguyuban gitu. Jadi lebih enak juga supaya puas gitu menyampaikan gitu. Kalau saya yang menyampaikan kadang kan kurang ini gitu. Ya, yang pasti setiap minggu, setiap bulan sudah ada agenda khusus yang sudah disusun oleh sekolah dan juga tim paguyuban. Tiap tahunnya biasanya kegiatan apa yang selalu direncanakan? Saya boleh dua-duanya, boleh dua-duanya. Kayak mungkin yang mau diacarakan ini, jadi ceritanya perdana Mbak Nuri, acara parenting yang biasanya sebenarnya bukan perdana, sebenarnya sudah setiap tahun dilakukan oleh sekolah. Cuman yang ini bedanya itu melibatkan pihak komite dan ketua paguyuban dalam kepanitiaan. Jadi yang sebelumnya itu kepanitiaan dihandle oleh ustadz-ustadzah, sekarang ayah bundanya yang dilibatkan gitu, yang untuk tahun ini. Itu acara parentingnya itu ada 2 sesi. Yang pertama untuk siswa nanti hari Kamis tanggal 25 September. Nah, kemudian yang kedua itu nanti hari Sabtu tanggal 4 Oktober itu mengundang seluruh orang tua SDIT Al-Hidayah. Ya. Nah, itu dia, seru sekali ya. Berarti agendanya nanti akan ada agenda besar yang diselenggarakan ya. Dan tentunya ini sudah disetujui oleh pihak sekolah, di-approve gitu. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk ibundanya, ayah bundanya, dan juga untuk siswa-siswinya ya Ustadz ya. Ya benar. Izin menambahkan mungkin ya Mbak. Jadi di tahun ini kita itu memang setiap tahun punya agenda besar, salah satunya ya parenting skill ini. Tapi di tahun ini kita terobosan baru yang mana seperti disampaikan Bu Ona tadi, kepanitiaannya itu melibatkan komite dan juga paguyuban dan juga wali murid. Jadi ini terobosan baru yang pertama di sekolah kami. Jadi wali murid itu terlibat langsung di kepanitiaan, dan di kegiatan yang tanggal 4 itu nanti juga akan ada deklarasi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Iya, kalau untuk deskripsi acara dan bagaimana acaranya nanti berlangsung, nah kita nanti ngobrol sama bagian acara yang 2 orang ibu ini sibuk sekali ya Ustadz ya. Saya spill dikit-dikit Mbak. Spill dikit-dikit ya. Nanti kita akan kembali nih pemirsa untuk ngobrol kembali kegiatan yang dilakukan. Ini merupakan agenda tahunan yang mungkin bukan perdana tapi lumayan besar gitu, dan lumayan ditunggu oleh bunda ayah dan juga siswa-siswi di SDIT Al-Hidayah Sumeneb. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Ngobrol Komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ya, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Ngobras di malam hari ini. Tentunya jangan lupa tinggalkan jejak digital Anda di tayangan ini melalui share, like, dan juga komen. Untuk mengetahui informasi seputar konten-konten yang ada di channel YouTube kita, jangan lupa untuk di-subscribe. Seperti yang sudah Nuri informasikan tadi, kalau Nuri akan ajak dua orang yang super sibuk menyiapkan segala sesuatunya menuju acara besar ya. Ini dia orang yang super sibuk di balik layar. Ada Dokter Lia dan juga ada Mbak Devi. Malam Mbak Nuri. Malam di tengah padatnya pemeriksaan pasien ya. Masih menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga undangannya Mbak Nuri. Ini Dokter Lia sebagai si acara dan Mbak Devi ini sebagai bendahara kegiatan yang juga super sibuk ya menyiapkan segala sesuatunya. Boleh diurut dulu deh untuk acara atau agenda besar ini yang sudah disiapkan oleh Paguyuban. Itu dari hari apa dan hari apa, dibagi berapa sesi, boleh dijelaskan? Kalau boleh saya ceritakan dari awal konsepnya aja ya Mbak Nuri. Boleh, ya? boleh. Kalau di awal itu tercetusnya seperti yang tadi dibilang Ustadz Afil sama Bu Ona. Jadi kita tercetus memang kalau dulu-dulunya itu yang mengurusi parenting skill itu adalah sekolah, gitu kan? Yeah. Yang mengurusi parenting skill sekolah. Terus seiring terbentuknya komite baru, terus juga biar kita bisa sama-sama bersinergi dengan wali murid, sekolah, yayasan, dan seluruh elemen sekolah. Jadi kita maunya ada parenting skill, tapi yang mempersembahkan itu dari keseluruhan elemen itu. Jadi bukan hanya sekolah yang mengadakan, tapi kita-kita yang bunda-bundanya yang biasanya jarang berinteraksi dengan sekolah, hanya kadang ada kan yang kalau anak-anak itu yang penting anak-anak sekolah gitu, ibunya nerima ininya gitu. Jadi kita maunya yuk kita sekolah, komite, paguyuban itu sama-sama saling bersinergi membentuk acara yang namanya parenting skill. Jadi di mana kita menyampaikan di sini tentang isu-isu urgent yang dibutuhkan anak-anak. Jadi
Kalau yang untuk anak-anak kita ada sesi 1 untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kita mengangkat tema itu tentang bullying, karena di mana-mana sekarang banyak tentang kasus bullying. Nah, bagaimana anak-anak itu paham apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi tindak tanduk mereka itu masuk ke arah sana atau enggak, dan juga bagaimana sih mereka melindungi diri mereka dari bahaya bullying itu sendiri. Nah, berikutnya ada juga yang lagi jadi masalah para ibu-ibu di rumah, itu adalah gadget pada anak-anak. Nah, gadget pada anak-anak itu sekarang kalau anak-anak tanpa gadget itu rasanya nggak mungkin. Tapi bagaimana sih kita membatasi gadget itu, ngasih tahu pemahaman yang baik untuk gadgetnya digunakan seperti apa, itu maunya diselaraskan di situ. Nah, Betul. Untuk sesi kedua untuk tanggal 25 September udah hampir nih, udah tinggal 3 hari lagi. Itu untuk kelas 4 sampai kelas 6. Kalau yang materi pertamanya sama, bullying, tapi mungkin pemahamannya akan lebih mendalam nanti. Terus yang kedua adalah sex education, dimana sex education itu kadang kita melihatnya tabu ya untuk disampaikan ke anak-anak, tapi padahal perlu banget, dimana kasus pelecehan seksual pada anak itu bukan hanya di luar aja, di dalam rumah pun kadang itu juga bisa jadi tempat bahaya untuk anak-anak. Nah, bagaimana sih mereka memahami bahaya itu dan bijak tentang sex education. Nah, berikutnya grant ininya kita juga bikin parenting skill untuk bunda-bundanya. Nah, untuk bagaimana sih bunda-bunda itu, orang tua menyikapi perkembangan anak dengan segala permasalahannya gitu ya. Nah, maunya kita kalau yang dulu sekolah yang mengadakan gitu, tapi mau yang sekarang ini full dari wali murid, kita persembahkan juga untuk wali murid gitu. Jadi nanti pembawa acara, MC, panitia itu wali murid. Nah, yang hadir pun wali murid. Jadi kita acara ini dari kita untuk kita, biar sama-sama belajar, biar sama-sama mengasah diri juga gitu. Makanya diadakan parenting akbarnya untuk di tanggal 4 Oktober 2025. Jadi kita biar bersama-sama, kita tidak hanya anak-anak kita dipasrahkan ke sekolah, jadi kita terlibat aktif dalam tumbuh kembang anak seperti apa. Itu sih grand ide dasarnya seperti itu. Ya, biasanya acara yang disiapkan dari wali murid untuk wali murid sendiri, untuk sekolah dan lain-lain, biasanya effortnya itu lebih besar, terus rasa keinginan untuk datang dan ikut serta itu lebih oh iya ya, datang aja daripada sekolah yang mengadakan gitu. Ya biarlah nanti banyak wali murid yang lain yang datang gitu. Biasanya seperti itu kan ya, Dok ya. Dan kasus bullying ini mungkin bisa jadi perhatian banyak pihak gitu, bukan cuma sekolah aja, tapi kita sebagai orang tuanya juga bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Rentan beda usianya, beda kelasnya ya, Dok ya. Beda karena pola pemikirannya pun juga sudah beda biasanya. Kalau dibilang effortnya benar-benar kita memang juga, karena ini acaranya lumayan butuh dana yang besar gitu. Effortnya juga bendaharanya juga effortnya untuk cari dananya juga besar. Kerja kerasnya, jadi semua yang kerja keras, wali murid bekerja keras. Sempat kepala sekolah sempat tidak percaya ya, agak percaya, agak pesimistis gitu. Ini acaranya sebesar ini butuh dananya gimana gitu. Pesimis ya, Ustadz ini nggak tahu kalau udah mamanya turun. The power of mama. Iya betul, semuanya bisa digapai. Tapi tantangan apa yang dia hadapi ketika membuat acara ini? Selain mungkin dana ya udahlah, itu emang pressure-nya gitu. Nah, biasanya apa yang muncul? Tekanan-tekanan dari pihak luar atau internnya, atau ada kendala ini nih itu?
kendala berarti ya. sih nggak ada sih, cuman kita menyelaraskan konsep karena kita juga dasarnya kan sekolah Islami ya Mbak Nur ya. Jadi menyelaraskan konsep yang bunda-bunda mau dengan konsep sekolah itu yang kadang perlu kita pikirkan. Ya tujuannya sama-sama baik gitu kan. Terus kalau masalah ya di awal yang agak-agak ketar-ketir ya memang dana. Gitu karena kita bikin 2 acara besar sekaligus di mana sebelumnya memang belum ada seakbar ini gitu. Jadi ya mungkin kita gregetnya ayo sama-sama cari dananya kok pas harian ya. Sampai seminggu yang lalu pun target dananya itu masih jauh gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir memenuhi target ya. Udah Alhamdulillah 9%. Sudah 99% terpenuhi gitu. Iya, nanti bendaharanya cocok nih. Bendaharanya cocok nih, diutus kembali nanti. Tapi sekarang bukan cuma berbicara mengenai acaranya saja, tapi tentang harapan orang tua dari rencana ini gitu. Ya, kalau kita menanggapi dari yang akan diacarakan itu kita juga rundown acara pun itu menyesuaikan dengan maunya orang tua gitu. Kadang kita kalau saya di acara membuat rundown seperti ini gini nih, oh ini kurang di sisi ininya Bun, soalnya kenapa? Nanti kita nggak bisa bertanya, kita tidak bisa berkeluh kesah. Jadi maunya rundownnya seperti ini dan sebagainya. Nah itu tantangannya juga di situ. Jadi orang tua maunya mungkin juga sebagai orang tua bukan hanya kadang dalam mendidik anak bukan hanya tanpa kendala ya. Jadi apalagi ibu-ibu gitu kadang stresor untuk pendidikan anak itu juga besar. Nah, mereka ingin waktu yang lebih untuk curcol istilahnya. Jadi maunya nanti di sesi parentingnya ini kita maunya lebih lama ya gitu. Loh kenapa ini sudah 1 jam? Nanti itu di parenting sebelumnya itu malah 1 jam tuh kurang. Tolong ditambah gini. Nah itu kita menyesuaikan karena memang acaranya dari wali murid untuk wali murid. Jadi kita harus mengakomodir keinginan para wali murid juga. Kalau dari Mbak Devi gimana? Gimana? Mau menambahkan? Kalau menurut saya kita minta dukungan juga dari wali murid di acara tanggal 4 Oktober ya Dok. 4 Oktober bisa menyempatkan sedikit waktunya untuk hadir. Karena ini bukan cuma parenting yang ya udah parenting biasa, tapi kan untuk kedepannya kita sebagai orang tua gitu, biar bagaimana cara menghadapi anak-anak di era digital ya Dok ya. Gitu Mbak Nurul. Karena mungkin di era digital semua keterbukaan atau akses informasi bisa diterima dengan sangat cepat ya, tanpa mungkin disortir sama anaknya sendiri. Nah, kalau Mbak Devi sebagai wali murid untuk mawas diri terhadap anak tuh yang gimana ya kan? Kalau di era digital gini, ya seperti yang Dokter Lia bilang tadi, kita nggak mau ngasih HP kayak nggak mungkin gitu. Jadi acaranya dengan dibatasin, karena sekarang ada kayak family link, jadi kita tahu apa yang dibuka, apa yang harus ditutup kayak gitu, yang nggak boleh dilihat, terus berapa lama waktu screen time-nya kayak gitu untuk anak-anak seperti apa. Jadi kalau soalnya beda Mbak, kalau orang tuanya yang ngomong atau ibu-ibunya yang biasa ngomel itu yang menasihati, Kak boleh begini gitu. Kadang anak-anak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Tapi kalau di acara sekolah, ustadz-ustadzanya yang ngingetin atau ada materi yang mengingatkan itu tambah mengingatkan kita. Tambah mengingatkan orang tuanya, anak-anaknya pun paham. Itu katanya ustadzah gitu. Jadi makanya itu biar lebih nyampe ke anak-anak. Kalau ibunya yang biasa ngomel-ngomel kadang itu seperti dongeng setiap hari yang dengar. Jadi lewat aja kadang gitu. Itu mah kebiasaan bunda gitu. Ngomel. Iya, ngomel terus. Tapi dari semua penyelenggara acara, apa harapan atau impact yang diinginkan gitu ya, selain memang anak-anak anti bullying dan lain sebagainya, terus memahami bagaimana bullying itu dampaknya atau traumatisnya terhadap korban itu.
Nah, mungkin ada harapan khusus nih yang mau ditekankan kepada semua yang ikut serta, termasuk siswa-siswinya. Kalau saya pribadi, harapannya ke depan kita, pihak sekolah, anak-anak juga wali murid itu bisa makin bersinergi untuk membuat sekolah itu aman, nyaman, dan tumbuh kembang anak atau prestasi anak itu makin bagus gitu. Jadi saling bersinergi. Jadi tidak menumpukan salah satu tanggung jawab ke satu pihak, tapi kita saling bersinergi, saling berupaya bersama-sama. Karena pendidikan anak, prestasi anak, tumbuh kembang anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab sekolah sebagai yang dititipi tiap hari, juga yang tanggung jawab kita sebagai orang tua yang di rumah. Jadi sama-sama paham arahnya sama. Jadi tujuannya sama gitu. Jadi ketika kita sinerginya sama, tujuannya sama, kita bisa seperti yang nanti akan dideklarasikan itu Satuan Pendidikan Ramah Anak. Itu kita sama-sama saling menjaga, saling mendukung, saling support gitu. Jadi sama-sama saling satu pemahaman. Jadi sekolah kita bisa berkembang lebih bagus, anak-anak kita juga bisa berkembang dan berprestasi lebih baik gitu aja. Betul. Jadi kerjasama yang baik ini akan menghasilkan bukan hanya anak yang cerdas, anak yang Indonesia dambakan di tahun 2045, tapi juga berakhlak ya, Dok, berakhlak yang baik gitu, anti bullying dan lain sebagainya. Walaupun di era seperti ini kayak setiap hari kita terima informasi itu ya, sampai kita yang mau buka nggak tega yang mau buka dari saking banyaknya informasi mengenai itu. Tapi mudah-mudahan dari lingkup sekolah dulu ini akan berkembang ke sekolah-sekolah yang lainnya. Amin. Nah, kalau Mbak Devi sendiri boleh ngajak semuanya untuk datang ya, apalagi khususan nih wali murid yang sedang menyaksikan tayangan kita malam hari ini. Ya, kami dari panitia acara mengharap kehadiran bunda-bunda dan ayah bunda untuk hadir di acara parenting tanggal 4 Oktober. Kalau anak-anaknya tanggal 25 September ini, untuk menyempatkan waktunya ayah dan bunda hadir di acara parenting tanggal 4 Oktober. Demi kelancaran, kan ini dari wali murid untuk wali murid. Demi kelancaran dan suksesnya pendidikan anak-anak kita. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau miskomunikasi, karena semua sudah didiskusikan dengan baik. Benar. Betul. Dari kepala sekolah juga Ustadz Afil tadi juga mengajak semua wali murid SD IT Al Hidayah Sumeneb yang akan ikut juga di tanggal 4 Oktober. Mungkin agendanya yang super sibuk bisa diluangkan waktunya sejenak untuk mengikuti agenda ini, karena memang baik untuk perkembangan murid-murid atau anak didik di SD. Terus juga cocok banget untuk kita ibu-ibu. Mungkin ada tips ya gimana omelannya itu biar didengar dengan baik, bukan seperti ocehan. Bukannya cuma ritual ngomel-ngomelnya bunda ini udah biasa gitu. Sukses untuk seluruh panitia penyelenggara. Mudah-mudahan dimulai dari tanggal 25 ini sukses untuk masuk lah ya kepada anak-anak. Itu yang penting. Dari sekian materi 1 jam mungkin yang masuk hanya 30 menit nggak apa-apa sih. Masih ada lah daripada nggak tahu aja cuma 3 menit, tapi ya begitulah anak-anak ya, beragam deh. Terima kasih Dokter Lia, terima kasih Mbak Devi, terima kasih Ibu Ona dan juga Ustadz Afil yang malam hari ini menemani Nuri di Ngobras. Lancar kegiatannya sampai nanti selesai. Nanti kalau udah selesai boleh berkabar lagi ya. Oke. Nah pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan tayangan ini malam hari ini di Ngobras ya. Pastikan stay tune terus bersama radio kesayangan Anda di RRI Sumeneb di Pro 101,3. Nuri Adiansa pamit, selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan kembali dan menyaksikan konten-konten lainnya di RRI Sumeneb. Bye-bye. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.